Bersetting di pantai Anta Branta, setumpuk manusia berserakan menikmati asiknya bermain dan berenang di pantai. Namun, tanpa peringatan apapun tiba-tiba tsunami dengan ketinggian luar biasa menerjang. Dan inilah dia, Crazy Tsunami. Kembali ke beberapa menit sebelum tsunami terjadi, sebuah truk yang mengangkut seekor buaya legenda asal Afrika milik perusahaan Cawo tengah menuju tujuan. Seorang pria bernama Apeng dan si sopir bernama Oon sebagai penanggung jawab. Di tengah jalan mereka dihadang sekelompok demonstran. Aksi demonstrasi ini terkait air dan listrik yang diputus perusahaan Cawo akibat warga menolak kontrak penjualan tanah mereka. Dan gokilnya di antara para demonstran ada putri Apeng bernama Xiaohu yang juga menentang perusahaan Cawo. Aksi demonstrasi ini akhirnya berhasil dibubarkan oleh tsunami. Orang-orang dihantam hingga ke arah pemukiman. Apeng yang selamat berusaha mencari keberadaan Xiaohu. Di tengah pencariannya, Apeng dikabarkan Oon kalau si buaya telah lepas dari kandangnya. Apeng yang dalam mode panik itu tidak terlalu tanggapi, dan gak lama dia temukan Xiaohu yang juga selamat. Di saat itu, seorang pria bernama Sanmao mempertanyakan ke Apeng kenapa alarm tanda bahaya tsunami tidak berbunyi. Sanmao yakini ini pasti ulah perusahaan Cawo. Belum sempat mendapat jawaban pasti, mereka dikagetkan serangan buaya kepada seorang ibu di sana. Semua orang diminta jangan bergerak oleh Apeng dan biarkan si buaya pergi menjauh. Lihat si Oon mau coba menangkapnya, Apeng segera mencegah. Namun, Oon gak sengaja membentur tiang besi sehingga menghasilkan suara yang mengundang si buaya menyerangnya. Manfaatkan momen itu, orang-orang langsung mendobrak pintu sebuah toko untuk sembunyi. Di saat semua berhasil masuk, saudara Sanmao yakni Ermao malah sibuk selamatkan tas berisi uang. Akibatnya dia pun harus menjadi korban dari si buaya brutal tersebut. Apakah sudah aman? Ternyata belum. Si buaya masih coba mendobrak pintu. Untung Apeng dan lainnya berhasil menahan sambil memukul mundur si buaya sehingga selamatlah mereka untuk sementara waktu. Sebab si buaya telah menandai mereka sebagai buruannya. Orang-orang yang selamat ini antara lain Apeng, Xiaohu, pasutri bernama Chen dan Achen, Sanmao, Paman Le, dan putranya Aming yang memiliki sedikit masalah mental. Di tempat lain, seorang senator sedang konvers mengenai tragedi tsunami tadi. Gak lama, pemilik perusahaan Cawo yang bernama Cawo juga ikut nimbrung. Dia bilang akan kerahkan semua bantuan untuk menolong para korban tsunami. Balik ke para survivor, Apeng jelaskan kalau buaya itu adalah sang buaya legenda asal Burundi yang telah memakan 300 orang lebih bernama Gustav. Di mana Cawo habiskan waktu lama buat menangkap dan rencananya akan dijadikan ikon kota tersebut. Walau udah tahu buaya itu bukan buaya biasa, Sanmao yang kehilangan saudaranya berniat membalas dendam. Usahanya itu coba dicegah Apeng demi keselamatan semua orang. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunggu tim SARS kiriman Cawo. Dengar nama Cawo, Sanmao kembali emosi. Secara nggak sengaja, Sanmao memukul Xiaohu saat dia hendak melerai keributan. Akibatnya asma Xiaohu kambuh yang buat panik Apeng yang bahkan nggak tahu kalau putrinya penderita asma. Chen yang merupakan seorang dokter berusaha membantunya, namun tanpa inhaler asma tetaplah tidak terlalu membantu. Karena itu mereka harus ke klinik Chen untuk ambil obat serta kunci untuk bisa naik ke lantai 2. Tapi jelas itu tidaklah mudah selama ada Gustav yang masih berkeliaran. Tiba-tiba kaca toko retak. Dengan modal kacamata renang, Aming coba nyelam buat lihat apa yang terjadi. Rupanya itu adalah ulah Gustav yang masih berusaha menerobos masuk. Dengan kondisi seperti itu, kaca tidak akan bertahan lama. Mau nggak mau mereka harus ke klinik untuk ambil kunci serta inhaler. Dan cara paling aman ialah lewat ventilasi yang nyambung dari toko ke klinik. Tahu ada jalan lain, Sanmao yang merasa bersalah mengajukan diri. Dia tidak sendiri, Chen juga akan pergi bersamanya karena cuma dia yang tahu di mana letak kunci walau istrinya sangat keberatan. Achen takut Gustav akan menyerang mereka karena kondisi klinik yang terbuka. Untuk itu, Paman Le akan mengawasi. Kalau Gustav hilang, dia akan info agar mereka segera balik ke toko. Biarpun tetap beresiko, pada akhirnya Achen relakan sang suami pergi. Jadi, Sanmao, Chen, dan Apeng pun bersiap menuju klinik.
Masalah bertambah karena dam sengaja dibuka Cawo demi meratakan kota. Akibatnya luapan air semakin meninggi. Chen yang tiba di klinik menyadari hal tersebut. Dengan San Mao berjaga memantau sekitar, Chen pergi mengambil inhaler untuk Xiaohu. Begitu dapat dia langsung kasih ke Apeng yang menunggu di ventilasi. Tanpa buang waktu, inhaler diberikan ke Paman Le sebelum dia kembali membantu Chen dan San Mao. Kini saatnya mencari kunci. Chen harus menyelam karena air semakin tinggi. Begitu dapat dia langsung ajak pergi San Mao, di mana San Mao merasakan ada sesuatu di dekat mereka. Di sisi lain, asma Xiaohu berhasil diredakan, tapi Chen merasakan ada yang aneh karena keadaan di luar terlalu sunyi. Waktu Paman Le periksa, ternyata Gustav udah nggak di sana. Tahu itu, dia segera berteriak meminta mereka cepat balik ke toko. Namun semua udah terlambat karena San Mao keburu diserang. Kemudian Chen yang nyaris naik juga tergigit. Apeng berusaha keras menarik Chen, tapi akhirnya dia hanya bisa menyelamatkan cincin nikah Chen. Gak mau mati seperti yang lain, Apeng segera kabur. Di tengah jalan, tutup ventilasi bisa dirusak buaya Gustav sehingga Apeng pun masih diberi umur panjang. Dengan berat, Apeng yang terus ditanya oleh Chen hanya bisa serahkan cincin pernikahan mereka. Itu artinya Chen resmi menyandang status janda. Di tengah duka Chen, Apeng yang periksa keadaan melihat orang di luar toko. Merasa itu adalah bala bantuan, mereka mulai berteriak memanggil mereka. Keberadaan para korban terlihat pria bernama Xie. Karena pandangan kabur akibat hujan, dia pun turun dari kapal dan berjalan menuju mereka. Lihat aksinya, Apeng berusaha mencegah karena ada buaya. Berhubung suaranya nggak mungkin kedengaran, Xie harus berakhir dimakan Gustav. Pria bernama Gogon yang lihat Xie mendadak hilang coba memanggilnya dan Xie pun muncul untuk kembali diseret Gustav. Gogon segera suruh rekannya si Xiao untuk naik ke kapal. Naasnya Xiao juga nggak selamat. Setelah itu kapal terus diseruduk Gustav. Bahkan kapal diputar-putar dan dijadikan media untuk menghancurkan kaca toko. Apeng mengajak semua orang keluar dan mengunci pintu agar buaya terkurung di dalam. Namun Chen berpikiran lain. Lihat buaya Gustav semakin dekati pintu, Chen pun berkorban dengan mengurung dirinya bersama si buaya di dalam toko. Begitu pintu ditutup, si buaya udah berada tepat di sampingnya. Sehingga Chen pun merubah status jandanya menjadi almarhumah. Mau jadi jagoan lo? Gak lama mereka dengar suara helikopter penyelamat. Karena itu mereka pun naik ke tempat yang lebih tinggi agar kelihatan. Setibanya di ketinggian, kopilot heli yang lihat mereka langsung bersiap menolong. Tapi si pilot diperintahkan Cawo untuk abaikan mereka dan segera putar balik. Kopilot sebenarnya nggak setuju, namun berhubung ini perintah, si pilot nggak bisa berbuat apa-apa. Sebelum menjauh, kopilot sempat merekam para survivor. Mereka kini beristirahat di rumah Apeng. Di tembok rumah terpajang foto kenangan 10 tahun lalu antara mereka yang masih hidup dan yang telah jadi korban Gustav. Kecuali istri Apeng yang gak diceritakan dalam film. Mendadak Gogon masuk dan kabarkan kalau air semakin tinggi. Gak mau jadi mangsa Gustav, mereka harus evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Dan satu-satunya tempat tertinggi di sana adalah menara penampungan air. Dengan modal batu yang diikat tali, mereka mau coba kaitkan ke area menara berada. Gogon coba lempar tapi gagal karena batunya terlalu berat. Saat mereka lagi cari bahan substitusi batu, dengan polosnya Aming ambil batu tadi dan dilempar. Ya, emang cuma Aming yang bisa diandalkan. Setelah dikaitkan, Apeng akan seberangi duluan untuk pastikan aman. Tanpa ragu, Apeng mulai seberangi tali. Di tengah jalan, sepatunya lepas sebelah karena nyaris kepleset. Sepatu yang jatuh itu menyebabkan percikan dan mengundang kedatangan Gustav. Tapi untungnya Apeng bisa selamat sampai di seberang. Lihat itu, Gogon mau menyusul tapi Paman Le minta Xiaohu didahulukan. Waktu semakin mepet sehingga Xiaohu gak punya pilihan selain ikuti kemauan Paman Le.
Xiaohu yang kurang ahli rayap-merayap ini kesulitan dan malah berhenti di tengah jalan. Padahal Gustav sudah berada di dekat mereka. Belum lagi tsunami susulan juga semakin mendekat. Sontak Gogon kehilangan kesabaran dan mulai coba seberangi tali. Walau tali nggak kuat menahan beban 2 orang sekaligus, si Gogon tetap nggak peduli. Atas kebodohannya, inilah nasib si Gogon. Manfaatkan momen ngemil si buaya, Xiaohu berhasil sampai ke seberang. Kini giliran Paman Le. Dan kembali dia minta Aming mendahului dirinya. Aming yang memiliki sedikit gangguan psikis ini harus dibujuk dulu. Namun bujukan Paman Le gagal karena sang anak ingin terus bersama papanya. Mepetnya waktu membuat Paman Le gunakan kekerasan demi keselamatan Aming. Diiringi pelukan dan rayuan, akhirnya Aming mau turuti perintah Paman Le. Sambil nangis bercampur takut, Aming mulai merayap ke seberang. Walau begitu, dia berhasil sampai di tujuan. Namun, akibat tali yang putus serta mepetnya waktu, Paman Le sadar dia nggak akan selamat. Jadi, dia pun titipkan anaknya dan minta mereka segera naik ke menara. Sebab tsunami susulan udah menerjang ke tempat mereka. Video yang kopilot rekam tadi menjadi viral di santero negeri dan buat sang senator terpojok. Dia tumpahkan kekesalannya pada Chawo, namun dia nggak bisa berbuat banyak karena Chawo adalah sponsor utamanya waktu nyalek dulu. Biar begitu, senator tetap akan kirim lagi tim SAR ke sana. Gak lama, sekretaris Chawo infokan dampak buruk akibat video tadi bagi perusahaan. Bukan antagonis namanya kalau nggak punya ide lain. Untuk itu dia butuh seseorang untuk jadi kambing hitam agar dirinya kembali dianggap pahlawan. Kita balik buat periksa keadaan para survivor tersisa. Di tengah obrolan melo bapak dan anak ini, Aming melihat heli penyelamat tadi kembali untuk mereka. Euforia keselamatan mereka harus terhenti oleh kehadiran Gustav. Gak mau kehilangan mangsanya, Gustav gigit ujung tangga tali untuk diseret ke dalam. Sehingga keselamatan di depan mata pun harus sirna seketika. Jeng-jeng, Apeng selamat. Dia terbangun di dalam sebuah ambulans bersama Chawo. Hal pertama yang ditanyakan adalah keberadaan Xiaohu. Chawo siap pertemukan mereka kembali tapi dengan syarat, yaitu Apeng harus ngaku ke media kalau dia yang matikan fungsi alarm peringatan tsunami serta pelaku yang telah membebaskan buaya. Selesai sampaikan syarat tersebut, Chawo pergi menghadiri konvers. Di hadapan media, Chawo bilang keadaan udah kondusif sambil pamerkan Gustav yang berhasil ditangkap di depan para wartawan. Selain itu, dia juga dapatkan dalang di balik lepasnya buaya seraya meminta Apeng naik ke panggung. Demi Xiaohu, Apeng mau nggak mau ikuti apa yang Chawo minta. Dia akui menjadi penyebab dari tragedi di balik tsunami tadi. Tapi bohong, dia segera klarifikasi kalau semua yang dia ucapkan tadi adalah suruhan Chawo karena putrinya disandra. Rupanya, percakapan Chawo dan Apeng di ambulan diam-diam direkam dan diputar untuk didengar para awak media. Pelaku perekaman tak lain adalah sang senator. Gak mau ditangkap tanpa perlawanan, Chawo pun bebaskan Gustav dari kandang. Sebelum dibawa, Chawo bilang kalau Apeng adalah satu-satunya yang selamat. Di tengah kesedihan, Apeng coba periksa lokasi GPS Xiaohu dari HP super canggihnya dan didapati kalau posisi Xiaohu berada di sekitar sana. Sementara itu, Gustav lagi merusuh di stasiun kereta bawah tanah. Dan seperti bisa diduga, Xiaohu dan Aming juga selamat. Namun, Aming tak sadarkan diri akibat luka parah. Saat berusaha mencari bantuan, dia dengar sesuatu mendekat. Dan itu adalah... papanya. Lihat kondisi Aming, Apeng bersiap membawanya ke rumah sakit. Belum jauh jalan, Gustav si buaya legenda menyusul.
Dengan santainya Gustav lewati mereka kemudian berbaring untuk tidur. Manfaatkan momen si buaya ngorok, Apeng dan Xiaohu berjalan pelan membawa Aming. Sepelan apapun mereka gerak tetap nggak ngaruh karena Gustav terbangun dan bersiap menggila. Mereka masuk kembali ke celah yang nggak bisa dicapai Gustav. Tapi cepat atau lambat, besi penahan bakal jebol di seruduk Gustav. Oleh sebab itu, Apeng mau jadikan dirinya umpan agar Xiaohu bisa membawa pergi Aming. Apeng alihkan buaya ke sisi lain dengan celah sempit dan berusaha melawannya. Momen itu Xiaohu manfaatkan buat pergi menjauh. Sialnya, tangan Apeng tergigit hingga putus oleh Gustav. Setelah itu, Gustav alihkan sasaran ke Xiaohu. Dalam kondisi kehilangan sebelah tangan, jiwa papa seorang Apeng tetap membara. Namun, Apeng terkapar tak berdaya akibat kibasan ekor Gustav. Lihat mangsanya udah pasrah, Gustav pun lancarkan serangan terakhir sehingga dan sang buaya legenda asal Burundi ini harus berakhir di tangan seorang gadis Asia. Kemudian Xiaohu seret keluar Apeng yang tampaknya udah gak bernapas. Hal itu tentu membuat sang putri histeris karena hanya Apeng yang tersisa di hidupnya. Setahun kemudian kota pulih kembali seperti sedia kala. Aming kini hidup bersama Xiaohu. Pagi itu Xiaohu tengah bersiap ke sekolah dan tada, Apeng si pendekar tangan satu masih hidup. Saat Xiaohu berangkat ke sekolah, Apeng pandangi foto kenangannya bersama para tetangga dulu. Dia kembali ke ingatan masa lalu di mana semua orang masih ada dan hidup bahagia dalam kebersamaan. Tamat. Crazy Tsunami, film buaya super unik dari Asia. Kalau kalian doyan nonton film-film serupa, pastinya tahu dong buaya Gustav. Yang jelas ini fiksi, karena Gustav sendiri udah lama nggak kelihatan dan diklaim udah koit. Film ini banyak gabungin film-film genre hewan predator gitulah. Yang pasti Primeval. Terus film Bait yang teror hiu di supermarket kalau pernah nonton. Film Australia nggak salah aku. Terus ada adegan mirip-mirip film The Host sama Rock. Sasa aja sih buat ngasilin satu film menarik, tapi bisa loh kepikiran bawa-bawa Gustav. Film ini dramanya kental banget. Dan biarpun gak disokong CGI yang wah banget, tapi masih oke lah dibanding naga-naga di sinetron gitu. Perbandingannya gak fair gini ya. Oke lah, sampai sini video kali ini. Semoga suka dengan film gak lazim model ginian ya. Thank you for watching and see you all soon. Bye.